Mempelajari peran misi dan penginjilan, sejarah gereja Indonesia juga memungkinkan siswa untuk mempelajari peran misi dan penginjilan dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai strategi, tantangan, dan pencapaian dalam penyebaran Injil di Indonesia. Kelima, mengenali kepribadian dan kontribusi tokoh gereja. Tujuan instruksional lainnya adalah memperkenalkan siswa kepada tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja Indonesia dan mengenali kontribusi mereka dalam perkembangan dan pelayanan gereja. Jadi arahnya, kalian ini kan sebenarnya TOT ya, Trainer of Trainer. Kalian kan calon guru agama Katolik. Jadi makanya fokus ya kalian belajar ini, supaya kalian mempelajari mata kuliah ini, nanti kalian menjelaskan ke siswa, siswa bisa paham begitu. Maka kalian disebut mahasiswa. Paham ya? Kalian jadi guru, kalian mengajar siswa. Jadi siswa, kalian datang ke sini, dididik untuk menjadi guru agama Katolik yang bisa dipahamkan, memahamkan, dan dipahami oleh siswa kalian nanti. Ya kan? Jangan sampai kalian menjelaskan sejarah gereja Indonesia, siswa kalian tidak paham. Kalau sekarang kalian itu, mungkin semester 4 kok masih agak bingung-bingung ya upgrading dirinya ya. Jadi paradigma berpikir gitu kuliah ini, mungkin banyak yang waktu semester 1-nya itu kurang kuat di orientasinya. Padahal orientasi itu bukan bullying ya. Ospek itu sebenarnya orientasi untuk memberikan penekanan bahwa kita ini mahasiswa. Open minded, membuka pikiran. Tetapi bukan lalu kita menelan mentah-mentah. Ya kan? 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu menurut anak SD, SMP, sekarang enggak juga. SD saja itu mungkin. SD aja bertanya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu. Padahal 1 tambah 1 itu bisa dihasilkan bukan hanya sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan misalnya, ya kan? Hasilnya. Ya kan? 2 kali 1. 2 kali 1. Ya kan? Sistem belajar di Jepang kan begitu. Bukan hasilnya dapat. Ya kan? Bisa banyak caranya tuh. Tetapi metode yang ditempuh itu berdasarkan metode mata kuliahnya. Kalau kalian misalnya mata kuliah menjawab sejarah gereja Indonesia itu dengan metode eklesiologi, berbeda lagi konteksnya. Kalau kalian menjawabnya dengan konteks pastoral, berbeda lagi dia. Kalau kalian menjawab sejarah gereja Indonesia dengan konteks misalnya pendidikan agama Katolik atau katekesenya, berbeda lagi. Jadi ada sejarah katekesenya. Nah, sedangkan ini kita berbicara, tadi udah jelas di situ ya. Kemudian membangun kesadaran ekumenis, studi sejarah gereja Indonesia juga dapat membantu membangun kesadaran ekumenis, yaitu memahami berbagai tradisi Kristen dan kerjasama antar gereja dalam konteks Indonesia. Kita sering memahami ekumene itu, kita beribadat bersama saudara-saudara kita yang Kristen Protestan atau denominasi lain. Tidak begitu. Ya kan, gereja yang ekumenis itu adalah gereja yang mau bekerja sama dalam hal keadilan. Misalnya, mencegah yang namanya money politik. Itu kan peran kita. Jangan kalian yang lalu money politik. Ya kan? Menjadi anggota KPPS. Seperti kami. Seperti saya kemarin. Implementasinya. Sebagai seorang katekis, sebagai seorang penyuluh, saya ikut andil di RT, ditunjuk jadi anggota. Ya lumayan kan, dapat honor dari negara 1.100.000, ya kan? Tetapi harus jujur dan adil. Tidak ada urusan, tidak bisa diintervensi apapun, walaupun rayuan datang, ya kan? Ya tidak ada serangan pajar di TPS kami. Karena apa? Kita jaga supaya jurdil. Ya, 137 pemilih yang datang hanya 89, ya kan? Sisanya ya kita silang, surat suara tidak sah. Tidak terpakai. Bukan kita coblos. Ini udahlah kalah bangsat lagi. Ya kan? Mana bagus. Menang bangsatnya itu tak bagus. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Nah, ya kan? Udahlah bangsat, kalah lagi. Ya, udahlah money politik, kalah lagi. Ancore. Nah, susah. Ini nampaknya karena kalian ini kan rata-rata pemilih pertama kan? Ya dulu enggak, untuk pemilu legislatif pemilih pertama. Betul ya? Enggak, yang semester iya kan?
Kalau ada yang udah milih kedua, pemilu legislatif, berarti kalian pakai surat suara orang tuh. Ya? Karena tidak mungkin, kan umurnya rata-rata 21, 22. Kalau kita kurangi 24, oh berarti udah 2 kali. 25, oh ya oke, udah 25. Dikurangi 5 tahun 20. Berarti 2 kali ya. Kalau ke SMI kan baru 21 ya. 19, masa udah milih 2 kali. Nah ini rata-rata umurnya 18, 19 ya. Oh, kecuali ini karena dia lambat kuliah kali. Oh, bukan udah tua. Masalah anak di rumah, ya kan? Di sini mahasiswa, di kelas bujangan, ya kan? Di rumah Pak jangan. Gitu. Pak jangan, Pak jangan. Nah, jadi ini nanti ya. Jadi tujuan akhirnya membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran gereja dalam sejarah dan masyarakat Indonesia, serta mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam pelayanan gerejawi dan mempertahankan nilai-nilai spiritual dalam konteks budaya dan sosial yang beragam. Nah, itu tujuan instruksionalnya. Sekarang kita masuk ke rencana perkuliahannya. Nah, ini nanti. Nah, ini nih. Jadi mata kuliah ini tujuan umumnya tadi memahami sejarah perkembangan gereja di Indonesia dari masa awal hingga masa kontemporer, menganalisis peran gereja dalam berbentuk identitas masyarakat Indonesia, mengidentifikasi hubungan antara gereja dan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya Indonesia. Kemudian durasi semester penuh 14 minggu ya. Jadi itu sudah kita. Kemudian metode pembelajaran tadi kuliah interaktif, diskusi kelompok, analisis teks dan dokumen sejarah, penugasan penelitian dan presentasi, kunjungan lapangan. Tadi saya sudah jelaskan. Nah ini struktur pertemuan kita, nanti tinggal dibaca. Kemudian penilaiannya, nah ini dia. Tugas individu dan kelompok itu 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, partisipasi dan keterlibatan dalam diskusi 10%. Kita bisa rubah dulu sekarang. Jadi begini, kalian masuk itu tetap dihargai 10%, tugas itu 20%, ya. Kemudian ujian tengah semester itu, kita ambil kesepakatan itu 15% itu diambil dari kalian mengerjakan ujiannya, 15% dari makalah yang kalian akan buat per kelompok nanti. Setuju enggak? Belum, ini yang ujian. Kalau yang ini kan udah tahu lah. Nah, yang individu itu nanti tunggu akhir nanti, ujian akhir. Yang nanti ada makalah per kelompok, itu makalahnya kalian menganalisis ya. Saya kasih gereja yang ada di sini. Nanti kalian yang ini, misalnya gereja katedral, ya, kalian berempat nanti. Gereja di Agustinus, gereja di Stella Maris, ya. Itu berempat, ya. Kalian tulis makalahnya minimal 20 lembar tuh, ya kan? Nah, kalau kalian mau, ya, berarti dari sekarang kita setujunya. Kalau enggak setuju berarti saya coret. Berarti kan intinya itu masuk ke tugas. Nah, kalian mau masuknya di mana? Mau masuk di ujian mid-nya 15%, ya kan? Kemudian 15% kalian mengerjakan individu di kelas itu. Maunya gimana? Hah? Enggak. Gimana? Yang semester 4 nih. Tidak ada spidol. 15%-nya dari tugas kelompok. Ini tugas tidak ada spidol. Hah? Bukan, itu anunya. Itu rencana perkuliahan. Tugas individu dan kelompok itu ya, itu kan 40%. Ini kan tadi saya udah katakan, ini kalau mau menggunakan ini oke-oke saja, ya kan? Lebih besar ke tugasnya. Tapi kalau misalnya kalian mau sistemnya, tugas itu dikembalikan 20%, kemudian ujian akhirnya 40%, tetapi saya bagi. Ini kan saya hanya bolak-balik saja, tidak ada ya? Jadi ujian tengah semester itu, ya,
tetap dia 30%, tetapi dibagi 2. Itulah yang membuat mata kuliah ilmu sosial dasar tadi, tanya deh, kelasnya tuh A semua. Iya. Ya? Kalau nggak percaya, A semua mata kuliah. Bukan saya yang ngasih nilai A. Mereka sendiri yang dapat nilai A. Paling rendah 80,00. Tinggi ya? Ya kan? Bukan saya yang ngasih, dia yang mereka yang kan kalian yang mau cari nilai. Saya memberi nilai. Ya kan? Kalau kalian cari nilai, berarti saya harus memberi nilai. Itulah tadi kalau yudisium yang mau dapat A, berarti harus ada regulasi yang harus dibicarakan dulu gitu. Kalau mau mati-mati 10, 20, 30, 40, ayo begitu. Ya kan? Sakit nanti. Mata kuliahnya berat. 5 soalnya nggak mampu gitu. Sejarah paling tinggi lah C sejarah. Enggak, itu kan motivasi yang dibangun supaya belajar gitu. Dia mau minta A tapi enggak mau. Jadi sistemnya 10 untuk masuk, 20 tugas ya. Kemudian 30 itu tadi. Ya, tugas yang makalah yang sebelum mid itu ada tugas makalah kelompok 4 orang buatnya itu. Nah, itulah yang saya nilai sebagai setengah dari ujian midnya. Kemudian nanti yang 40%-nya itu 20 itu adalah ujian akhir di kelas itu, 20-nya ujian makalah kalian tuh dibagi. Ya kalau enggak oke enggak apa-apa. Boleh Pak. Ya 10% ini kan kehadiran, 20 ini tugas ya. Karena tugasnya banyak nih. Ya kan? 30% itu nilainya 30% itu aduh enggak ada namanya. Saya ambil 15% dari tugas kelompok kalian tuh. 15% itu dari ujian. 40% enggak nampak nih, makin lama enggak nampak. 20% ini tugas pribadi, 20% ujian. Itu. Jadi solusinya ini hanya orang beriman yang bisa lihat. Jadi kalau kalian di sini jatuh nilainya A, ya. Kalian masih bisa terselamatkan di nilai ini, asalkan ini ngerjakan. Tapi kalau tugas kelompoknya kalian tak kerjakan berempat ini, ya kan? Bagaimana mau menyelamatkan ini? Paham ya? Tugas ini paling lambat dikumpulkan waktu sebelum ujian mid. Tahu enggak? Waktu dikumpulkan di itu. Jangan kalau terlambat, kacau. Kalau bisa, kemarin tuh ada, tapi nilainya tetap rendah ya. Tapi jangan. Kalau sampai dikumpulkan udah nilainya rendah, sayang. Harusnya nilainya misalnya 80 gara-gara terlambat mengumpulkan 60. Kalau di sini kalian dapat nilainya rendah, masih ada nilai bantuan. Bukan nilai dongkrakan. Saya enggak mau kasih nilai dongkrakan. Dongkrak ngapain dongkrak? Ya. Biasanya di situ. Nah, jadi saya bukan ingin menolong mahasiswa, tapi bekerja sama dengan mahasiswa supaya mahasiswa itu betul nilainya murni dari kemampuan Anda. Kalau kemampuan saya kan saya tulis ya langsung yang A kan gitu. Kan bingung. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, dari sekarang kerjakanlah tugasnya. Yang ini tetap kalian kerjakan, ini tetap ini tinggi nih 20% nih. Ya. Sedangkan ini ujiannya 20%. Sedangkan ini tugas kelompok 15%, ini 15%. Sedangkan tugas ini tugas pribadi yang nantinya ya macam-macam lah. Kalian ngerti? Ya macam-macam lah yang kalian lihat di Edlink tuh, ya kan? Ada ya bisa jadi 20% ini kalau saya ngasih tugas ya. Ini kayak ini Bapak ini Romusa kan ya. Saya kasih tugas misalnya 30,
Belum tentu 30 itu saya nilai semua. Bisa jadi saya buang 10 karena ada 10 tugas itu tidak mampu semuanya mengerjakan. Saya harus 44 orang yang ngambil mata kuliah ini harus bisa mengerjakan komponen itu. Jadi enak. Jadi saya bisa men-sharing tugas yang menilai yang dikerjakan oleh 44 orang. Gitu dia. Ini banyak bantu nih. Ya, kemarin banyak bantu nih. Ya kan? Kalau misalnya ini enggak mau, kemarin itu enggak salah 19,5 ya, enggak salah rata-rata saya kasih. Saya ngambil tembak rata. Kalau saya nilai, paling ada yang dapat nilai 10, 15 kan. Maksudnya persennya. Gimana? Kelompoknya saya acak. Ya. Karena begini, kalau misalnya kalian tentukan sendiri, pasti nanti susah. Saya dah tahu lah. Ya, pengalaman saya itu pasti di situ lah masalahnya. Oke, jelas ya? Jadi ya. Nanti itu dari 11 kelompok itu ya tugasnya itu tentang sejarah gereja. Nanti saya bagi di situ. Ya, sejarah gereja katedral, ya kalian tulis saja. Kalian bisa ngambil studinya boleh, studi referensi, studi internet, atau studi kalian datang ke sana, wawancara langsung dengan pastornya, atau dengan DPP-nya. Dekat-dekat. Kalau saya nanti bagi kelompok Pak Hieronymus ya. Wah, itu diacak ya. Sekalian perbaikan gigi buat sana Pak. Ya, artinya kalian bisa datang itu untuk ngambil sampel dokumentasinya ya, mungkin waktu pas misa kan enggak perlu itu ya. Kemudian nanti ya ada nilai tugas misalnya partisipasi dan keterlibatan dalam diskusi itu ya. Kemudian ini referensinya. Baik, sampai di sini udah ada yang mau bertanya? Ya, waktunya udah habis, makanya saya tanya, mau bertanya enggak? Enggak ada ya, waktunya habis ya? Kan habis kan? Selesai kan? Kemudian mana ketua kelasnya? Ya, buat itunya, buat WA grupnya 44 orang, masukkan saya 45, jadi 45 di situ. Ya, waktu kita sampai 11.45 ya? 11.35 ya, mohon maaf 10 menit saya pakai hanya untuk menjelaskan ini. Sekali lagi ya, udah dipersiapkan ya, saya hanya ulangi saja untuk tugasnya, itu udah boleh kalian ini ya, semoga nanti ya malam atau hari Sabtu itu udah tahu siapa kelompoknya ya. Kemudian nanti cara memilih gerejanya nanti itu ya, saya minta ketua kelasnya buat ini ya. Buat dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu enggak boleh milih gereja, tapi dikocok pakai sistem arisan tuh. Nah, jadi enggak bisa memilih. Nah, misalnya ya, dan gerejanya pun antara sini dengan Kuburaya enggak jauh kok. Paling jauh paling di mana? Bukan yang di Delta Kapuas. Nah, Delta Kapuas, Ambawang ya. Karena pas kan gereja di dalam kota 8. Ditambah dengan kan 3. Jadi Delta Kapuas, Agustinus dengan Ambawang. Ya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, terima kasih karya agungmu telah menyatukan kami. Kami sebentar lagi akan istirahat. Berkatilah kami agar kami selalu bersemangat dalam berkuliah. Semua doa ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.